Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman. Kita bertemu lagi dalam ocehan konseling. Kali ini kita pada tahapan yang kedua, yaitu konseling yang dikaitkan dengan ilmu administrasi pendidikan, yaitu perilaku organisasi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang tidak pernah henti-hentinya, kemudian share juga dan like, saya like dan memberi komen, ya, itu tanda bahwa teman-teman selalu memperhatikan hal yang penting ini. Baik, tidak berpanjang kata, kita akan masuk pada tema psikologi individual, pendekatan psikologi individual dan perilaku organisasi. Nah, model psikologi individual ini didasarkan atas pandangan holistik, ya. Holistik itu menyeluruh, ya, menyeluruh mengenai pribadi manusia. Jadi manusia itu mempunyai pribadi yang komplit, ya. Nah, kata individual berarti bahwa manusia atau individu dipandang sebagai suatu kesatuan. Misalkan jiwa dan raga, tidak bisa jiwa saja atau raga saja. Kalau manusia hidup tuh ya harus kesatuan seperti itu, jasmani rohani, ya. Dan merupakan sesuatu yang unik, tiap-tiap individu itu unik. Nah, dengan begitu, ya, konsep ini adalah bahwa setiap manusia itu akan berusaha, ya, mengatasi inferior. Jadi pada masa kecilnya dia merasa inferior, ya, kurang eksis, kemudian dikembangkan, ya, dengan gaya hidup yang sehat untuk menuju pada superioritas dirinya. Nah, pencapaian tersebut tentu dilakukan dengan analisis tujuan, ya, tujuan fiktif, ya, ingatan masa lalu serta konteks sosial, ya, itu, ya. Kemudian implikasi dari pandangan tersebut adalah bahwa individu dalam hal ini, misalkan kalau perilaku organisasi adalah, ya, pegawai atau karyawan, itu seyogyanya dipandang sebagai suatu bagian terpadu dalam sistem sosial sebuah organisasi atau instansi, ya, kantor atau perusahaan. Nah, psikologi individual ini tertumpu pada keyakinan pokok bahwa kebahagiaan dan keberhasilan seorang, ya, individu, ya, karyawan atau pegawai pada umumnya berkaitan dengan keterikatan sosial, ya, pada organisasi atau instansinya. Nah, ini tokoh dari psikologi individual Adler, ya, berpendapat bahwa masing-masing pegawai dalam kaitannya dengan ini itu mempunyai gaya hidup, ya, lifestyle yang tertentu, yang unik, yang terbentuk sejak masa kanak-kanak. Gaya hidupnya sudah berbeda tiap-tiap individu. Di sisi lain, manusia individu itu di sini dalam hal ini pegawai atau karyawan juga mempunyai kebutuhan yang kuat untuk merasa bersatu dengan karyawan lainnya, teman-temannya, ya. Kemudian dia mempunyai kontribusi sosial pada organisasi atau instansi tempat dia bekerja.
Namun begitu, individu diliputi perasaan inferioritas, tidak mampu, ketidakberdayaan, kelemahan, sehingga perlu kompensasi ya, supaya untuk mencapai eksis ya, mencapai kesuksesan atau superioritas. Nah ini pada individu yang mana ya biasa. Pencapaian superioritas dalam pendekatan psikologi individual dilakukan dengan mencanangkan tujuan fiktif. Itu aku kepengen jadi ini, yaitu keyakinan mengenai masa depan ya, sebagai motivasi ya, untuk tingkah lakunya masa yang sekarang ini. Ya. Aku kepengen jadi sukses di kantorku. Nah tujuan tersebut tidak mempunyai realitas objektif ya, karena masih angan-angan dalam tanda kutip atau tidak ada bukti kebenarannya ya. Namun ini menjadi motivasi utama yang akan membentuk gaya hidup ya, dia sudah terbentuk dari awal ini seperti ini ya, modelnya dalam tanda kutip ya, seperti itu. Nah kemudian bagaimana psikologi individual memandang manusia atau individu, dalam hal ini adalah karyawan ya. Menurut Adler ya, manusia itu melakukan perbuatan, individu melakukan perbuatan berdasarkan gambaran masa depan yang dia ciptakan sendiri, cita-cita misalnya gitu ya, dan bukan hanya bergantung pada kehidupan masa lalunya ya, dia visioner ya, visioner masa depan. Dengan kata lain, manusia menjadi sutradara atas hidupnya sendiri. Dia yang menentukan dirinya sendiri. Dalam perilaku organisasi, pegawai atau karyawan akan mempunyai pandangan terhadap masa depan. Walaupun itu masih fiktif, dia akan menjadi peran utama atau hanya sekedar ya, tapi biasanya enggak ya, inferioritas tetap ada, dan ini memotivasi perilaku dan gaya hidup kerjanya pada saat ini untuk dapat meraih cita-cita ya, atau keinginan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut ada beberapa hal yang dapat dicermati. Yang pertama, pegawai atau karyawan tidak semata-mata bertujuan memuaskan dorongan-dorongannya ya. Namun secara jelas dia termotivasi untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap pekerjaannya dan pemenuhan kebutuhan untuk mencapai sesuatu. Nah, kemudian tingkah laku pegawai atau karyawan itu ditentukan oleh tempat bekerja ya, atau organisasi, kemudian pembawaan dari pegawai itu sendiri ya, cara dia ya, performa, bertingkah laku ya, apakah dia sesuai atau tidak misalkan begitu. Kalau ada kemudian tingkah laku pegawai ditentukan oleh bagaimana dia mempersepsi dan menginterpretasikan kejadian di luar dirinya. Ada berita begini, jangan-jangan aku misalkan begitu, terus aku harus begini, padahal belum tentu. Jadi tiap-tiap orang berbeda nanti di dalam melihat sesuatu. Dengan demikian, untuk suatu kejadian yang sama dapat muncul persepsi yang berbeda-beda dari masing-masing individu. Kadang-kadang ada yang merasa kegeeran gitu ya, padahal enggak individu atau karyawan gitu ya. Nah kemudian persepsi dan interpretasi itu membentuk fiksi ya, yang menjadi tujuan atau fictional goal ya bagi tingkah laku pegawai atau karyawan. Nah kemudian fictional goal tadi, tujuan fiksi tadi ya, menjadi arah tingkah laku pegawai itu, tujuan fiksi ya. Jadi pegawai nanti dia bertingkah laku seperti ini ya. Kalau dia mempersepsinya keliru ya udah, dalam mengatasi kelemahan dalam pada menghadapi dunia kerja, sehingga fictional goal itu akan menjadi life goal ya, tujuan hidup ya. Kemudian life goal tadi
nanti akan membentuk style hidup ya, style seseorang, gaya seseorang. Nah, kemudian bagaimana social interest? Manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial dan selalu dilakukan dalam hubungannya dengan kelompok sosial. Dalam kaitan ini interaksi bersama-sama teman, juga dengan atasannya. Nah, kemudian prinsip dasar psikologi individual. Seperti apa sih prinsip dasar tersebut ya? Ini menurut Adlerian, tokoh psikologi individual. Ini prinsip dasar tersebut meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah holisme. Holisme itu melihat pegawai atau karyawan ini dalam kaitan dengan pegawai tadi ya, perilaku organisasi dan lingkungan kerja, termasuk sistem organisasi, kemudian tata cara, aturan, merupakan sebuah kesatuan pikiran, tubuh, dan jiwa yang tidak akan terpisah. Jadi kantor itu ya kesatuan dengan karyawannya menjadi satu ya. Kemudian tujuan dan motivasi. Perilaku pegawai atau karyawan sebenarnya biasanya diarahkan oleh tujuan sadar ya, bagaimana sih dia mempunyai tujuan ya, bukan hanya tujuan bawah sadar. Nah, di sini pentingnya peran pimpinan perusahaan atau instansi untuk menciptakan motivasi eksternal ya, motivasi yang datang dari luar, dari dia kepada karyawannya dengan cara mengakomodir tujuan pegawai atau karyawan melalui pujian ya, kalau berbuat bagus, kemudian reward, jenjang karir yang jelas ya. Sangat perhatian dengan pekerjaan. Kemudian rasa keterhubungan sosial. Nah, kesehatan mental atau pegawai ini bergantung pada perasaan terhubung dengan sesama teman di tempat kerja, juga dengan pimpinan. Nah, ini pimpinan ini tidak boleh jaim ya. Ini karyawan sudah luar biasa kayak itu. Nah, ini dapat berkontribusi pada kemajuan perusahaan atau instansi. Itu harus dipuji. Hebat. Kemudian perasaan inferioritas dan usaha keunggulan, striving for superiority. Pegawai atau karyawan itu termotivasi untuk mengatasi perasaan rendah dirinya ya, untuk menuju pada keunggulan. Itu bisa dikatakan semua pegawai. Nah, ini pimpinan bertanggung jawab untuk membangun suasana yang kondusif ya, yang dapat meningkatkan motivasi pegawai. Jangan dihambat, malah bagus ternyata pekerjaannya bagus, perhatiannya bagus gitu. Nah, dalam rangka menuju keunggulan tadi, sehingga dia akan mengulangi. Kemudian gaya hidup, lifestyle, pola unik pegawai atau karyawan secara individual dalam menghadapi hidup dan mencapai tujuan. Itu gaya hidup. Nah, kemudian kepribadian. Bagaimana perkembangan kepribadian ya, Nah, dasar dari kepribadian itu sebenarnya terbentuk pada usia 4 atau 5 tahun sampai 6 tahun ya. 2 tahun pertama itu kepribadian terbentuk ya. Kemudian manusia atau individu pada awalnya dilahirkan dengan perasaan inferior, tidak berdayaan, feeling of inferiority, yang selanjutnya menjadi dorongan perjuangan untuk menuju pada feeling of superiority, FOS. Nah, kemudian tadi ya, untuk menilai latar belakang pegawai karyawan, sejak anak-anak dia menghadapi lingkungan dengan kemampuan dasarnya, kemudian menginterpretasikan lingkungan itu. Nah, ini masa kanak-kanak pegawai atau karyawan. Selanjutnya pada saat itu juga social interestnya berkembang. Nah, ini social interest berkembang sejak anak-anak ini bentuknya seperti apa, nanti dari situ terlihat, bisa dibaca. Lifestyle terbentuk sesudah berkembang
berkembangnya social interest ya. Lifestyle pada masing-masing individu, style hidup itu bersifat unik ya, tidak akan sama. Ia juga merupakan human individuality yang bersifat self determinate, teologis serta holistik. Kemudian lifestyle sudah terbentuk akan sulit berubah ya, gaya hidup yang, karena kalau berubah itu tentu akan membawa hal yang tidak baik, tidak mengenakan atau kepedihan, biasanya begitu. Gaya hidup yang berubah apalagi diubah secara paksa itu akan membuat individu menjadi tidak nyaman. Nah kemudian individu atau pegawai atau karyawan sukar menyadari sepenuhnya mengenai gaya hidup dia. Nah itu biasanya diperlukan orang lain untuk melihat dan memberitahu, menjelaskan kepada dia, kamu tuh sebenarnya gini loh, cobalah jangan begini ya, ikuti arus gitu. Nah itu seperti itu. Nah kemudian perkembangan kepribadian yang sesuai, adjusted, itu seperti apa? Nah, perkembangan individu didasarkan pada usia 4-5 tahun. Masa kanak-kanak ya, itu bukan masa kanak-kanak ya, bukan masa anak ya. Nah, periode ini merupakan landasan yang sangat menentukan kepribadiannya. Periode ini ya, menentukan kepribadian ketika individu dewasa menjadi pegawai. Nah, ini periode yang ini, masa kanak-kanak ini ya, bisa untuk meramalkan ke depannya. Adler meyakini bahwa seorang dilahirkan dengan dilengkapi feeling of inferiority, rasa rendah diri, rasa tidak mampu menurut Adler. Namun di balik itu ada dorongan untuk menjadi superiority, rasa lebih, rasa unggul. Nah ini menurut teorinya Adler. Nah kemudian keberadaan ini, feeling itu tuh inferiority, menimbulkan keinginan untuk menjadi superiority, yaitu kesadaran bahwa dirinya memiliki kekurangan ya, apabila dibandingkan dengan orang lain. Maka ia akan memunculkan dorongan ya, dorongan pada dirinya, motivasi juga seperti itu, untuk berusaha lebih maju. Perasaan rendah diri pada manusia atau individu, dalam hal ini pegawai atau karyawan, ternyata dapat menjadi sumber kreativitas untuk mencapai tujuan di dalam kinerjanya ya, didorong untuk menjadi superior. Perjuangan mencapai superiority itu, nah ini mendorong usaha dalam diri pegawai atau karyawan. Nah di sisi yang lain tentu saja diperlukan pimpinan yang baik ya, yang hendaknya memberikan ruang kepada pegawai ya, itu dipuji, diberi reward ya, supaya dia mengulang dan makin membuat hal yang lebih hebat ya, kalau di skornya makin bagus. Nah usaha mencapai superioritas dari karyawan itu diberi dukungan, wah kamu memang hebat lah, sehingga mereka termotivasi mengubah kelemahan menjadi kekuatan atau mencoba mencapai keunggulan pada suatu bidang sebagai kompensasi ya. Ini kan itu ya, orang yang lemah kan kompensasi dari kekurangannya di bidang lain, maka dia ingin menampakkan eksistensinya untuk menutupi kelemahannya. Nah kemudian perkembangan kepribadian salah sesuai, maladjusted. Nah abnormalan kepribadian atau pegawai atau karyawan itu menurut pandangan psikologi individual pada dasarnya disebabkan oleh perasaan inferiority. Ini rasa tidak mampu. Nah ini bibit ketidaknormalan itu timbul apabila perasaan ketidakberdayaan tadi, inferiority feeling tidak ditanggulangi secara baik ya, itu nantinya akan bermasalah gitu. Atau itu menjadi lebih besar ya, makin besar serta berlangsung yang tidak wajar. Nah keadaan tersebut lebih diperparah lagi apabila dibarengi dengan
kecacatan fisik maupun mental. Nah, ini yang tidak kelihatan kecacatan mental gitu ya. Ini merasa begini, perlakuan orang tua yang tidak wajar. Orang tua perlakuan tidak wajar kepada dia, terlalu melindungi atau terlalu galak misalnya. Kemudian penterlantaran pada usia kanak-kanak. Nah, kemudian susunan keluarga juga berkemungkinan memperkuat perasaan rendah diri. Misalkan anak sulung yang pada awalnya diberi perhatian yang banyak, sehingga dia memiliki rasa superioritas. Ketika anak adiknya lahir, maka kemungkinan dia menganggap akan diterlantarkan ya, sehingga dia mengembangkan rasa kebencian. Nah, ini tidak semua seperti itu ya. Pada orang lain atau merasa tidak aman tadi. Nah, kemudian itu ya udah anak bungsu. Nah, ini kedatangan anak bungsu cenderung menjadi manja serta takut bersaing dengan kakaknya. Sedangkan anak tunggal biasanya dimanjakan oleh orang tuanya dan memiliki kemungkinan menghabiskan sisa hidupnya ya, selalu dalam kondisi yang menyenangkan. Nah, ini udah datang ya ini. Nah, datangnya rasa superioritas pada anak bungsu ya, pada umumnya tidak terlalu besar ya. Kenapa tidak terlalu besar? Karena dia tidak memerlukan itu, merasa tidak memerlukan itu. Semua sudah ada, semua sudah tersedia, semua sudah disediakan oleh kakaknya atau abangnya misalkan. Dia merasa terlindungi. Oke, baik. Kemudian bagaimana tujuan pendekatan psikologi individual dalam perilaku organisasi? Nah, pendekatan psikologi individual dalam perilaku organisasi mempunyai tujuan untuk memahami keunikan karakteristik pegawai atau karyawan, kemudian memahami motivasi, meningkatkan motivasi, persepsi serta sikap karyawan. Hal ini dimaksudkan untuk memprediksi serta mempengaruhi perilaku karyawan itu di tempat kerja. Ini tentu porsinya pimpinan misalnya gitu, tempat kerja perusahaan atau instansi. Selanjutnya juga untuk menciptakan adanya penyesuaian antara kebutuhan individu dengan lingkungan kerja yang bermuara pada meminimalisir perilaku buruk seperti malas, kemudian bolos ya, ketidakhadiran ya, juga hambatan berkomunikasi, kemudian ketidakharmonisan kerja. Nah, ini kepuasan kerja, peningkatan kinerja ini tujuannya untuk agar terjadi kepuasan dan produktivitas ya, tujuan akhirnya sebenarnya seperti itu. Nah, tujuan pendekatan psikologi individual dalam perilaku organisasi secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikutnya. Yang pertama, mengubah konsep tentang diri sendiri untuk mengembangkan keterampilan adaptif atau keterampilan di dalam penyesuaian diri pada pegawai atau karyawan yang bermasalah. Nah, ini tentu dibantu ya. Berkemungkinan karena pegawai atau karyawan bermasalah ini, kenapa berkemungkinan? Karena konsep dirinya bersifat negatif. Dia sering melihat dirinya tidak sesuai dengan realitas sebenarnya. Realitasnya misalkan tidak ada apa-apa, dia merasa ini orang. Nah, peran pimpinan dalam hal ini adalah memberi bantuan kepada karyawan atau pegawai dalam mengatasi masalah pribadi atau stres kerja. Nah, lebih dari itu, pimpinan diharapkan dapat membantu karyawan atau pegawai untuk dapat meningkatkan kemampuan penyesuaian diri di lingkungan kerjanya. Nah, ini kalau tidak bisa menyesuaikan diri kan kasihan gitu. Dia mungkin mengasihani, aku dia mengasihani dirinya sendiri kan, bekerja dengan itu.
Kemudian perubahan pola pikir, ya. Pola pikir karyawan atau pegawai akan berubah seiring dengan perubahan konsep diri sendiri, ya. Dia harus bisa berkaca, melihat dirinya. Kemudian perubahan pola pikirnya diharapkan dapat mengubah gaya hidupnya, ya, sehingga akhirnya dapat mengubah tingkah lakunya. Kemudian meningkatkan kinerja serta produktivitas. Ini porsi pimpinan, ya. Termasuk pimpinan sendiri harus meningkatkan itu. Nah, itu pimpinan memberikan bantuan kepada karyawan atau pegawai agar dapat menyesuaikan karakteristik individual yang dipunyai, ya, yang unik, ya, kemampuan serta kepribadiannya yang unik dengan deskripsi tugasnya, job description, ya, dia harus mampu, ya, saya ini harus menyesuaikan. Hal ini antara lain bisa dilakukan melalui pelatihan serta magang kerja. Jadi karyawan baru ditempelkan kepada karyawan yang sudah senior supaya dia bisa belajar untuk pekerjaannya, ya. Nah, untuk pergaulannya dia nanti akan dituntun oleh karyawan yang sudah senior, dibimbing, dibina. Kemudian yang ini meningkatkan motivasi serta kepuasan kerja, itu dia. Itu tadi, ya. Tujuannya tadi psikologi individual memberikan pemahaman kepada para pimpinan untuk dapat melihat, ya, kebutuhan karyawan atau pegawai guna merancang sistem insentif, ya, sistem pendekatan, bagaimana pendekatannya, bagaimana merangkul semuanya, ya, untuk lingkungan kerja yang mendorong karyawan, ya, dirangkul untuk keterlibatan karyawan dan atau pegawai untuk kemajuan instansi. Nah, ini dirangkul, ini pimpinan, ya, harus bisa merangkul semuanya. Walaupun seperti apapun karyawannya, dia harus bisa merangkul. Nah, kemudian kekuatan dan kelemahan pendekatan psikologi individual dalam perilaku organisasi. Kekuatan psikologi individual yaitu keyakinan yang optimis, ya, bahwa setiap karyawan atau pegawai dapat berubah, ya, walaupun tidak bisa seperti membalikkan tangan, ya, serta dapat mencapai sesuatu dengan arahan evaluasi yang bersifat positif. Kemudian penekanan hubungan atau relasi dan komunikasi sebagai suatu media untuk mengubah pola pikir serta perilaku karyawan atau pegawai. Kemudian menekankan bahwa organisasi atau instansi tidak sakit atau salah, namun karyawan atau pegawai yang sebenarnya sakit atau salah, ya. Nah, ini karyawan atau instansi kan lembaga, ya, kantor. Nah, sebenarnya kalau ada suatu hal pasti ini pegawai atau karyawannya atau pimpinannya. Kemudian menekankan bahwa kekuatan motivasi sebagai pusat pendorong perilaku. Nah, ini, ya, pentingnya tadi, ya, ini kekuatan, ya, kelebihan dari psikologi individual. Sekarang kelemahannya seperti apa? Nah, kelemahan psikologi individual itu terlalu banyak menekankan pada tilikan intelektual, ya, dalam upaya perubahan sikap, ya, pegawai atau karyawan, ya, dari inferior ke superior tadi, ya. Kemudian penekanan yang berlebih pada pengalaman, nilai, dan minat subjektif sebagai penentu perilaku. Kemudian meminimalkan faktor biologis dan riwayat masa lalu. Ini kan di sini, ya, masa lalu tidak terlalu diinikan. Kemudian terlalu menekankan tanggung jawab pada keterampilan pimpinan. Nah, ini kalau di sekolah, ya, konselor misalnya gitu kan, harus bertanggung jawab untuk mengarahkan, untuk mengubah. Padahal itu sebenarnya kan
diri sendiri harus berkehendak ya, berkeinginan untuk berubah. Nah itu teman-teman yang bisa disampaikan untuk kali ini. Terima kasih ya, saya merasa tersanjung ya, bahwa teman-teman semua selalu memperhatikan saya ya, dengan tiada henti-hentinya dan tidak mengenal lelah. Nah, sebelum saya akhiri, saya mudah-mudahan tidak akan lupa ya, like, ya, komen dan subscribe pada setiap tampilan serta share ya. Komen dan share kepada yang lain sehingga akan memperluas informasi itu. Itu saya sangat bangga ya, sangat berterima kasih ya. Sebagai pujian saya akan kesetiaan dari teman-teman semua. Baik, sebelum saya akhiri, saya ingin berdoa supaya teman-teman dan orang-orang yang dicintai selalu sehat ya, sehingga bisa mengikuti terus apa yang saya sampaikan ya. Selalu sehat untuk hari ini dan masa-masa depan yang panjang. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.